Fabian Emil. Selamat siang Bapak Ibu dari semuanya, anggota seluruh Indonesia, buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Kami dengar informasi belum lama ini kami informasi bahwa beliau pada hari dan jam yang sedang rapat koordinasi dengan Menko Equin. Jadi beliau diwakili oleh Bapak Deputi. Yang kami hormati Bapak Deputi Perkoperasian sekaligus mewakili Menteri Koperasi, yaitu Bapak Ahmad Jawadi. Yang kami hormati Direktur Utama PT Pos Indonesia, Persero. Yang kami hormati Bapak Ibu mitra-mitra kerja baik dari perbankan, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank Maybank, TBK, Bank Sahabat Sampurna, Bank BTPN, TBK, Bank Mega Syariah, Bank DKI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Sulselbar, Bank Jateng, Asuransi Askrindo, Fronting Agent, Koperasi, Bakti Sejahtera, Asuransi Jasa Mitra Abadi, TPK, yaitu rekan dari Kosmin Jasa, pikir Pak Andi hadir, Bank BNI, dan akan bermitra lagi Bapak Ibu dengan institusi-institusi lain. Yang saya cintai dan banggakan, para pengurus dan pengelola manajemen Koperasi Simpan Pinjam Nasari, Koperasi Simpan Pinjam Pembayaran Syariah Nasari Mandiri Syariah, KSU Nasari Arta, seluruh anggota dari ketiga koperasi tadi itu. Bapak Ibu, perlu kami jelaskan sedikit bahwa anggota kami Koperasi Bank Pinjam Nasari, kalau kita sebut konvensional, syariah dan Nasari Arta, koperasi usaha, khususnya KSP konven yang berdiri pada tahun 1998, pada waktu itu adalah krisis moneter dan krisis politik. Semua perbankan pada waktu itu menyetop kredit, tidak ada kucuran kredit. Pada waktu itulah ada ide saya untuk membuka koperasi Nasari. Arti Nasari, Bapak Ibu Saudara, adalah peduli, care. Ya, dalam bahasa sekretar, bakat tempat nulis, supaya kita mau ini pertama peduli.
ya, bagaimana kita sebagai manusia Indonesia, manusia Pancasilais. Seluruh karyawan-karyawati KSP Nasari di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas lindungannya. Kita dapat berkumpul secara virtual pada rapat anggota tahunan Tutup Buku 2020 pada hari ini. Ini adalah suatu kondisi pada era pandemi sekarang ini dengan protokol kesehatan kita laksanakan sesuai aturan prokes 3 atau 5M. Kalau tahun lalu kita melaksanakan di gedung Semesko Kementerian Koperasi Kabupaten, di sana kita masih ada dua bagian yang disebut hybrid offline. Jadi kita seluruh Indonesia, di mana cabang-cabang kita seluruh Indonesia, dan ada yang hadir pada waktu itu untuk kedatangan perjanjian kerjasama dengan mitra kita. Kita buat kesempatan pada waktu itu. Tapi untuk tahun ini full semuanya menjadi virtual online. Rapat anggota Bapak Ibu tadi sudah dipaparkan tadi bagaimana Ketua 1 memaparkan rencana realisasi dan rencana kerja 2021, baik itu KSP, baik itu KSPPS dan KSU. Suatu rapat anggota ini adalah forum tertinggi mengambil keputusan koperasi, karena rapat anggota merupakan suatu syarat mutlak yang dilaksanakan organisasi koperasi sebagaimana peraturan undang-undang koperasi yang telah dinyatakan dilaksanakan selama ini. Rapat anggota bersama Tutup Buku tahun 2020 ini kita mengambil tema sebagaimana dari yang sudah disebut pembicara-pembicara terdahulu, dengan jiwa persaudaraan dan semangat kebersamaan kita wujudkan koperasi simpan pinjam Nasari, koperasi simpan pinjam pembayaran syariah mandiri syariah, koperasi serba usaha Nasari Arta sebagai role model koperasi modern, ya, 4.0, profesional, terpercaya, menuju sejahtera bersama. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, dan juga kita semua cabang-cabang yang sama-sama menghadiri secara virtual ini di seluruh Indonesia, khususnya Bapak Menteri, Bapak Ahmad Jabadi sebagai Deputi Perkoperasian selalu membina dan mengarahkan kami, baik itu langsung baik melalui surat menyurat, bagaimana membina koperasi yang baik untuk maju kita sejahtera bersama. Nasari Group, kalau kami nyatakan dari Nasari Group, adalah merupakan tiga naungan di dalamnya, yaitu Nasari Sentral UMKM berbentuk badan hukum sekunder, membidani Nasari konvensional, Nasari syariah, dan Nasari Arta, Nasari serba usaha. Bapak Ibu, saudari, jaringan kantor kami, khususnya KSP Nasari yang berdiri tahun 1998 dengan jaringan
kantor kami dengan Pos Indonesia, karena dengan Pos Indonesia lah kami bekerja sama sebagai mitra utama, sebagai mitra strategis selama ini yang terus sama-sama bekerja sama, artinya Bapak Ibu bekerja sama, sama-sama diuntungkan, bukan bekerja sana, ya Bapak Ibu ya. Jadi win-win, win by win, solution and profit. Itulah kerjasama itu Bapak Ibu. Nah, kami mempunyai kantor dengan jaringan-jaringan dari Pos Indonesia. Tadinya 37 kantor cabang, tapi dengan jaringan pos, kami boleh mencatat jaringan kantor kami sekarang adalah 338 kantor. Jaringan kantor Nasari Syariah ada 35 kantor, khususnya di Nangro Aceh Darussalam, di Makassar, dan kota-kota lainnya. Jaringan Koperasi Serba Usaha Arta, Nasari Arta, ada 12 kantor. Jadi kami punya jaringan ada 390 kantor atau jaringan. Inilah kalau jaringan-jaringan ini kita kembangkan lagi dan akan kami buka lagi jaringan-jaringan lain di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Menteri dalam hal ini diwakili oleh Bapak Deputi Perekoperasian Bapak Ahmad Jabali. Pada rencana kerja kami 2020 yang tadi dipaparkan semuanya itu, tapi saya tegaskan sekarang bahwa surplus hasil usaha atau SHU tidak tercapai, tapi kami tidak rugi Bapak Ibu. Khususnya kami sangat memahami dan kita semua sangat memahami di era pandemi COVID-19 ini, semua bisnis tidak ada yang terkecuali sangat berdampak. Juga bersama-sama dengan mitra-mitra kita sangat berdampak, tetapi itu menjadi suatu tugas kita yang sangat berat, khususnya pemerintah yang kami lihat Bapak Ibu sangat penuh perhatian, penuh usaha bagaimana masalah COVID-19 ini, pandemi ini segera berakhir. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita juga sangat menyadari dari segi kesehatan harus berjalan baik dan juga dari segi ekonomi. Jadi selalu saya bilang kepada semua karyawan-karyawati, usaha kita jalan, tapi dapur kita harus ngumpul, harus kita dapat mata pencarian. Bagaimana kita sehat tapi tidak makan. Jadi dua-dua garis standar ini yang terus bisa berhenti, jaga kesehatan dan ekonomi, kesehatan dan dapur dengan selalu bagaimana usaha-usaha kita berkreativitas supaya ini berjalan bersama-sama. Kita sangat menyadari era pandemi ini dengan kesadaran kita semuanya cepat berjalan dengan usaha-usaha pemerintah. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana anjuran daripada Bapak Menteri dan Bapak Deputi Perekoperasian, supaya kita bersama-sama beriringan, sejalan dan seiring untuk mencapai peningkatan daripada kesejahteraan. Pada kesempatan kali ini kalau bisa offline akan perancangan kerjasama dengan Pos PIN, ya, ini dari PT Pos Indonesia, asuransi JNA Syariah, ya, ini punya rekan daripada Skopindo, Skopindo Jasa, yang keduanya adalah Pak Andi. Kan kita juga akan mengadakan tadi kerjasama dengan Askrindo dan juga mengadakan kerjasama dengan KSP mitra fronting C. Tetapi semua berubah dengan penandatanganan nanti akan kita lakukan menjadi penandatanganan menjadi sirkuler. Bersama koperasi besar kita juga telah melaksanakan sebagaimana Bapak Menteri, Bapak Deputi sudah sangat mengetahui
keberadaan 100 koperasi besar Indonesia, kita coba berkolaborasi. Nah, sebagaimana tadi contoh yang kami terangkan tadi, asuransi JMA Syariah, Hospin Jasa, Koperasi Bakti Sejahtera, dan kami sebut tadi kita coba, dan juga koperasi ini bersatu, ya, ekonomi kuat, ya. Dua kita Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia, Askopindo, kita semua masuk di sana. Koperasi simpan pinjam baik konven baik syariah. Yang sangat kita harapkan ada baru yang terus kita dorong supaya pemerintah melalui Dewan yang terhormat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 sudah sangat mendesak, khususnya adanya lembaga penyimpanan koperasi. Berharap, kalau kita mengetahui, saya dengar informasi sebagai wajah ini, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, holding BUMN Ultramikro akan dibentuk, yaitu mengintegrasikan Bank BRI, PT Pegadaian, Persero, PT Permodalan Nasional Madani, Persero, ya, yang kami dengar hanya menunggu tanda tangan daripada pemerintah, dari Bapak Presiden. Holding ini nanti akan melayani akan melayani 82% mikro, hanya 18% untuk korporasi, dan sedang ditunjuk bahwa yang melayani korporasi adalah Bank BRI, yang koperasi UKM saat ini baru 11,11% pelaku UMKM yang bisa mengakses layanan yang pada dan untuk mencapai pembayaran yang mudah dan murah bagi usaha mikro kecil menengah harus didorong agar pelaku usaha kecil dapat segera bangkit mendorong perekonomian nasional, khususnya pasca pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, ya, kalau kita amati semua kebijakan pemerintah sudah sangat mengetrek, ya, adanya Bapak Ibu, kita dapat dana dari LPDB sebagai pengendalian ekonomi nasional PEN. Kiranya dana-dana ini nanti akan kita lola dengan baik untuk meningkatkan ekonomi, khususnya ekonomi di bidang UMKM. Ini kami melihat tadi itu dengan adanya adanya suatu terobosan daripada Bapak Erick Thohir, ya, supaya timbulnya suatu BUMN mikro, ultra mikro, BUMN ultra mikro ini, kami mengamati pasti ini lobby-lobby daripada Bapak Menteri dengan Deputi Koperasian dan Kementerian Koperasi UKM, pasti lobby, ya. Jadi terima kasih, kalau boleh kita harapkan menjadi suatu kenyataan pada waktu dekat ini. Karena kekuatan nanti sudah betul-betul perhatian pemerintah bagaimana pada koperasi khususnya bergerak dalam usaha mikro kecil dan menengah. Holding ultramikro ini dengan kebijakan daripada Bapak Menteri BUMN tersebut akan mendorong juga undang-undang Omnibus Law yang kami sebagai pelaku sudah sangat berpihak kepada koperasi UMKM. Sebagaimana tadi yang kami minta undang-undang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 sudah sangat mendesak Bapak Ibu, ya, khususnya bagaimana kita mengelola suatu lembaga keuangan kepercayaan dengan terbitnya lembaga penjamin simpanan koperasi. Tidak menyongsong Hari Koperasi Nasional
yang selalu kita peringati setiap tahun. Hari Koperasi nanti tanggal 12 Juli 2021 bulan ini adalah Hari Koperasi ke-74. Jadi Bapak Ibu sudah sangat lama, sangat tua ya. Sebagaimana selalu kita katakan bahwa koperasi adalah sebuah ekonomi rakyat. Ya, bagaimana ini ekonomi ini selalu dibangun. Bapak Ibu, pengalaman saya mengelola koperasi ini jalan 23 tahun mengelola koperasi ini. Walaupun kami tadi, anggota kami khususnya koperasi Pinjam konven para pensiunan PNS, TNI dan Polri. Pasti Bapak Ibu sedang rekan kita sedang bertanya, kenapa harus pensiunan dilayani? Kenapa? Karena dana pensiun mereka itu, uang pensiun mereka itu Bapak Ibu adalah dibayarkan oleh anggaran belanja negara, aman, tidak akan macet. NPL kami boleh dibilang di bawah 1%. Ada sedikit perpindahan klaim asuransi dan sebagainya, dan juga diasuransikan. Ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kami memberikan pinjaman kepada para pensiunan orang tua kita itu, baik itu sipil, baik itu ABRI, TNI dan Polri, yang kami lihat adalah putra putri mereka, putra putri beliau para pensiunan itu ada S1, S2, S3 adalah orang-orang milenial. Ini yang kami lihat, Bapak Ibu, ya. Jadi mari, bagaimana tadi yang diterangkan oleh Pak Frans, Pak Chandra, Ibu Teti, mari kami akan mencoba nanti sudah siap untuk bagaimana nanti ini orang-orang milenial kita sudah siap tingkatkan yang betul-betul era digital sekarang ini. Jadi saya juga sebagai senior Bapak Ibu sudah siap regenerasi, ya, memberikan kepada yang muda-muda, ya. Tapi saya tetap akan ikut terus mengawal. Makanya saya sebut hari itu saya sekarang sudah di sekundernya Nasari Sentra UMKM, ya. Itu saya di situ sekarang, ya, akan memantau semuanya. Bagaimana nanti konven, bagaimana syariah, bagaimana KSU, ya. Jadi mari kita terus bersatu mengembangkan koperasi Indonesia ini untuk terus kita bisa meningkatkan ekonomi rakyat. Akhir kata, Bapak Ibu, ya, bila penerimaan kami, tutur kata kami, sambutan kami, baik itu paparan-paparan sambutan dari KSP, dari KSPPS, dari KSU, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, khususnya Bapak Menteri dan Bapak Deputi Perkoperasian, mohon kiranya Bapak Ibu dan hadirin sekalian dapat memaafkannya. Dengan senang hati dan bahagia kami meminta arahan Bapak Menteri, Deputi Menteri Perkoperasian, bidang perkoperasian, dan juga membuka rapat anggota tahunan bersama secara virtual event. Kiranya acara ini dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan, dan hingga akhir. Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Bersatulah koperasi Indonesia, anggota sehat, koperasi kuat, ekonomi rakyat berdaulat. Era new normal, kebangkitan koperasi sebagai rumah besar pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.